Ya baik, pada adik-adik semua ya, mahasiswa kelas ME 5 CD, G sama H ya. Mata kuliah mekatronika, ini ada sedikit responsi saya adakan untuk UAS kita ya. Jadi ini saya mulai lagi dari mengerjakan atau membuat sirkuit menggunakan Autodesk Tinkercad. Nah, jadi langkah pertama silakan adik-adik login ke Autodesk Tinkercad melalui account masing-masing ya, karena kemarin kan sudah saya Anda tugaskan Anda untuk membuat account di Tinkercad. Kemudian seperti biasa ini setelah Anda melakukan login, Anda masuk ke ini namanya dashboard dari Tinkercad. Kemudian kita pilih yang sirkuit ya, klik sirkuit. Kemudian nanti di sini akan tampil sirkuit-sirkuit yang pernah Anda buat di Tinkercad ini ya. Kita akan buat sirkuit baru. Jadi kita klik create new circuit. Nah, ini langkah pertama biasanya kita ubah nama filenya. Kita buat aja misalnya contoh nih responsi. Ini saya buat yang namanya responsi 1 gitu ya. Jadi nama filenya sudah oke. Kemudian, nah seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa pernah saya buat materi tentang komponen-komponen dasar yang ada di rangkaian elektronik. Jadi situ saya sebutkan kemarin Pak, ada power source ya. Ini power source ini seperti baterai ya. Ada baterai juga, ada beberapa bentuk di sini. Ada baterai petak seperti ini. Orang bilang baterai kotak kata orang. Ini 9 volt ya, tegangannya 9 volt. Ada baterai coin. Baterai coin ini kalau Anda punya kalkulator Casio ya, itu baterai biasa baterai coin itu. Atau kalau Anda buka motherboard komputer Anda, di motherboard itu nanti ada baterai untuk CMOS, biasanya bentuknya coin seperti ini ya, 3 volt tegangannya. Juga ini yang umum kita, ini saya tampilkan aja lah ya, baterai-baterai yang umum ya. Nah juga ini baterai seperti ini sangat umum ya. Ini baterai AA, ini biasa kita pakai di jam dinding di rumah gitu ya. Ini ada dua jenis dia, ada AA dan AAA. Kalau AAA itu lebih kecil ya. Jadi ini kalau yang AA dia ukurannya, tapi sama-sama tegangannya sama-sama 1,5 volt, cuman ada yang AA, ada AAA. Jadi AA ini 1,5 volt tadi ya, banyak kita jumpai di jam dinding di rumah gitu ya. Apalagi alat-alat yang menggunakan rem ada juga yang menggunakan AA 1,5 volt nih, yang misalnya mainan anak-anak ya. Anak saya kan mainannya biasanya baterainya seperti ini ya. Nah, kalau AAA, triple A juga 1,5 volt. Baterai ini paling banyak kita temui di remote ya. Kalau Anda punya remote control misalnya AC, pengatur AC, remote control televisi, biasanya AAA ya. Jadi lebih kecil ya dimensinya, tapi tegangannya juga 1,5 volt, sama dengan AA. Saya ulangi, yang tadi ini yang baterai CR2032 ini banyak ditemukan di alat-alat yang misalnya kalkulator gitu ya, Casio gitu ya, baterai seperti ini. Atau yang tadi motherboard komputer, baterai untuk CMOS-nya, baterai BIOS CMOS-nya biasanya pakai ini. Nah, baterai 9 volt ini tegangannya 9 volt, banyak dipakai kalau Anda mempunyai alat ukur misalnya multimeter ya. Multimeter saya itu pakai baterai kotak. Atau kalau Anda punya misalnya alat-alat distorsi gitar listrik gitu ya, Stombok atau apa, itu biasanya baterainya 9 volt. Atau mikrofon wireless ya, merek Shure misalnya kan, mikrofon wireless tuh biasa baterainya baterai kotak seperti ini. Oke, jadi itu tentang ini DC power supply, artinya sumber tegangan DC. Nah, kalau resistor ya, ini resistor juga
sudah umum ya. Ini hambatan ya, penghambat. Nah, jadi ini sedikit review ya. Jadi resistor itu besar hambatannya bisa kita lihat dari ini, gelang-gelangnya ini. Jadi biasanya ada dua sistem gelang ini. Ada yang empat buah cincin, ada juga yang 5 gitu. Ini sedikit saya kasih, ada yang 4 cincin dan ada yang 5. Ini kita lihat sini ya. Yang 4 cincin itu seperti ini nanti ya pengaturannya. Kita lihat sini bagian resistor ya. Ini coba Anda perhatikan. Jadi ada yang 5 band. Ini 5 band ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga yang 4 band. Ini 4 band ini. Yang pasti gini aja supaya nggak bingung. Mau dia 5 band atau 4 band, yang pasti dua yang di paling kanan ini biasanya itu tetap dia. Artinya yang paling sini itu namanya toleransi, dan yang satu lagi yang di samping yang toleransi ini namanya multiplier. Jadi dua gelang ini pasti selalu ada. Cuman yang 3 ini tergantung konfigurasi kita. Kalau kita pakai yang 4 band, berarti yang cuma ada 2 aja sini. 1, 2, kemudian gelang 3 dan gelang 4. Kalau yang 5 gelang ya seperti ini. Artinya digitnya bisa 3 atau 2 gitu. Ini pengalinya ya. Multiplier pengali. Contoh. Misalnya resistor ini 220 ya. Berarti 220 berapa? Angka pertama 2, angka kedua 2. Kemudian pengalinya 10 ya kan. 220 kan 22 kali 10. Berarti pengalinya 10, berarti 10 pangkat 1. Berarti nanti apa warnanya kalau 220? Berarti warnanya nanti merah. Jadi ini merah, pengalinya 10 pangkat 1. Berarti merah coklat, baru toleransinya gitu ya. Merah coklat gitu ya. Coba kita pastikan di sini ya. Kita buat R ini besarnya 220 ya. Ya kan? Merah coklat. Sesuai dengan yang tadi kita ini, merah 2, coklat adalah 10 pangkat 1. Berarti 22 kali 10 ya kan? 2 kali 10 kan 220. Tidak ada gelang ya. Jadi dia gelangnya cuma 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi ini sekedar review gimana kita menghitung resistor melihat gelang-gelangnya gitu lah ya, contoh ya. Oke, review ya. Jadi resistor ada 2 jenis resistor, yang fix dan yang yang variabel ya. Nah, ini potensio ya. Ini yang variabel. Oke. Kemudian komponen yang lain itu apa kemarin? Kapasitor ya. Nah, ini kapasitor. Dia ada yang polarized dan non polarized. Kalau non polarized berarti terminalnya bisa aja berperan positif, yang di sini bisa lah ya, nggak masalah. Tapi yang polarized, maka yang ada garisnya ini berarti dia terminal negatif ya, yang satu positif. Jadi ingat ya, ada yang kalau ada jumpa polarized kapasitor, kalau ada garis gini berarti ini terminal negatif positif. Seperti itu ya. Apalagi kemarin banyak ya, ada induktor segala macam ya. Nah, itu silakanlah Anda review lagi ya. Juga ada kapasitor ya. Transistor ya. Ini ada NPN, ada PNP gitu ya. Ada NPN, ada PNP. Oke, ini review. Oke, baik. Jadi saya rasa komponen-komponen ini sudah lengkap lah kita bisa jumpai di
Tinkercad ini tinggal kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi selain itu juga ada sedikit review ya. Saya mau review di sini tentang ini breadboard ya. Ini breadboard. Anda klik sini breadboard. Breadboard seperti ini ya. Ini umum kita jumpai ya. Ini breadboard. Ini sedikit saya kasih review ya. Jadi breadboard itu dia papan lubang-lubang seperti ini ya. Dan dia memiliki kelompok gitu. Jadi satu kelompok ini terhubung secara sirkuit. Jadi misalnya satu kelompok ini kelompok ini berarti antara lubang yang atas sampai yang paling bawah ini dia sudah terhubung dia gitu. Kelompok ini juga gitu ya. Tapi antara ini dengan ini tidak. Ini dengan ini tidak. Kita bisa pasang dengan kabel. Kalau kita mau menyambung antara kelompok di sini dengan kelompok di sini, kita pasang nanti kabel jumper misalnya. Jadi demikian juga antara kelompok ini dengan kelompok ini ya tidak ada hubungan ya. Cara menghubungkannya ya kita pasang lagi kabel antara titik ini dengan titik sini gitu. Jadi begitulah kira-kira cara kerja breadboard. Jadi setiap yang warna-warna hijau ini satu kelompok dia. Artinya sudah tersambung. Cuma kalau misalnya Anda mau menyambung antara kelompok di sini dengan kelompok di sini ya nanti Anda pasang kabel dari sini sambung ke sini gitu. Nah, ini dua sektor besar ini untuk komponen ya. Nah, yang paling atas sama paling bawah ini namanya sumber untuk untuk power. Jadi artinya gini, kalau Anda punya baterai misalnya, ini baterai ini. Nah, kita bisa ini kan negatif. Nah, kita sambungkan aja negatif ini ke titik ini kemudian yang positif ini kita sambungkan ke sini, maka nanti seluruh kelompok ini nanti sudah terhubung dengan kutub terminal negatif dan kelompok ini terhubung ke terminal positif. Tapi biasanya kalau yang punya yang kita beli di pasaran ya, antara ini dengan ini tidak terhubung dia kelompoknya ya. Biasanya ini agak beda nih. Biasanya saya sambungkan lagi kabel jumper dari titik lubang ini ke lubang sini supaya menghubungkan kelompok ini sama kelompok ini gitu. Demikian juga biasanya ya ini cuman dia terputus di sini dia. Tidak ada hubungan antara sini ke sini. Berarti Anda perlu menghubungkan pakai jumper. Terus yang bagian sini ya biasanya saya hubungkan aja. Ini saya sambungkan lagi menggunakan kabel ke bagian sini. Nah, kemudian yang ini juga kita hubungkan menggunakan kabel ke sini. Nah, jadi ini sudah terhubung ya. Artinya di breadboard ini kita sudah punya ini semua isinya nanti ya terminal negatif dan ini terminal positif. Jadi nanti kalau kita butuh 5 volt misalnya, tinggal kita colok ke sini atau sini bisa. Kalau kita butuh yang negatif atau 0 volt ya kita tinggal colok ke sini ya. Nah, demikian untuk pengantar breadboard ya. Ya, baik seperti tadi kan kalau di Medan kan dia breadboard kita kan kadang-kadang antara ini sama ini kan tidak terhubung kan. Demikian juga. Jadi supaya aman kalau kita pakai breadboard yang kita beli di pasaran di Medan ini kita sambung dengan kabel jumper gitu ya, kabel lah ya. Ini ke sini dan ini ke sini. Artinya apa? Setelah kita pasang ini ya jelas ini semua nanti terhubung dengan terminal negatif baterai, yang ini positif ya kan. Demikian juga di bawah ini semua terhubung dengan terminal positif baterai dan ini semua terhubung dengan terminal negatif baterai. Oke, berikutnya nih contohnya sederhana nih. Kita buat misalnya rangkaian kita pasang switch ya. Push button ya. Ini taruh aja di sini boleh nggak? Boleh lah, di sini boleh. Ini. Kemudian kita pasang LED.
nanti kita pelajari apa terjadi kalau kita misalnya lupa sesuatu gitu ya. Ini kan. Nah, ini katoda, anoda, KNAP kan, katoda negatif, anoda positif, kenap kan. Berarti ini karena ini katoda negatif, langsung aja kita hubungkan antara katoda dengan terminal negatif, berarti ke sini aja ya. Nah, sekarang arus kan mengalir dari kutub terminal positif ke terminal negatif. Jadi nanti arus mengalir dari sini ke terminal ini, demikian juga ke sini kan. Ini udah terhubung ke positif. Berarti nanti kita lewatkan dulu ke switch kan. Kan switch ini kan pemutus dan penyambung. Berarti dari sini yang positif ya, kita sambungkan dulu ke ini. Nah, kemudian dari sini kita mau supply ke ini, bukan ke anoda ya. Nah, oke, sekarang tes ini, bantu lihat apa yang terjadi ya. Kalau kita start simulation, matilah, karena kan arus kan terputus di sini, terputus kan. Coba tekan apa tadi, apa itu? Apa tuh? Pecah dia, meledak. Itu artinya kelebihan arus. Nah, itu kenapa? Karena begitu ini Anda sambungkan, maka arus yang besar akan mengalir dari terminal positif lewat saklar. Wah, dia membanjiri ini kan, lewat arus besar di LED, terlalu besar arusnya sehingga dia merusak. Karena saya bilang kan, arus mesti dibatasi. Nah, jadi rangkaian ini tidak boleh kita buat, tapi kita harus tambah dengan resistor ya. Contoh kita pasang resistor. Resistor kita pasang. Resistornya nggak boleh masang gini kan. Toh ini kan satu kelompok ini kan nyambung kan. Berarti resistornya harus kita putar dulu. Tekan tombol R di keyboard. Rotate ya. 2 kali, 3 kali ya. Nah, seperti ini bisa. Kita pasang aja di sini dia. Artinya nanti dari positif ini kita sambungkan dulu ke sini. Nanti kan ini kan udah nyambung semua ini. Baru dari sini kita sambungkan ke anoda ke sini. Nah, seperti itu. Kita simulation. Sekarang kalau Anda tekan ini, dia hidup. Oh ya, tadi ada yang kurang nih. Ini besarnya kita atur ya. Jangan 1 kilo ohm lah. Ini terlalu kecil. Biasanya nanti kita hitung aja. Kita batasi misalnya mungkin sekitar ya bisa lah ya 220 atau ya, kayak gini ya perhitungannya ya. Ini LED ini tidak boleh dialiri arus lebih dari 20 mA. 20 mA. Jadi kalau ini 9 volt, nah kita minimal kita butuh 500 lah sini ya, 500 ohm ya. Kita buat aja 500. Oke ya. Nah, jadi dia kalau dijalankan, kan, Pak, kalau saya pasang 1 kilo Pak, 1000 ohm, kenapa rupanya? Ya tidak apa-apa. Tapi kan nanti redup. Kenapa redup? Karena arusnya terlalu kecil, karena terlalu besar hambatannya, kan arusnya kecil. Karena arusnya kecil ya, ini agak redup dia. Kalau terlalu kecil Pak hambatannya Pak, misalnya kita pasang cuma 50 ohm, ya seperti tadi, arusnya terlalu besar pun ya merusak si ini. Kelebihan arus ya merusak si LED. Jadi kita harus hitunglah arus yang aman ya, supaya si LED ini tidak kelebihan arus. Demikian juga nggak terlalu kecil pula arusnya, karena terlalu kecil kan dia nyalanya terlalu redup kan. Nah, jadi kalau saya rasa kalau tergantung sumber tegangan ya kan, karena kita pakai sumber tegangan 9 volt, kita hitung-hitung tadi kita butuh kira-kira 500 ohm ya. Kalau sumber tegangannya 12 volt Pak, ya hitung lagi. Ya, kira-kira seperti itulah pemilihan resistor sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aman lah bagi si beban. Dalam hal ini aman bagi si LED ya. Ini hidup dia kan. Nah, oke ya.